bicara mengenai kilometer 35 dari titik Tomang ke arah barat, itu kawasan Cikupa dan lain-lain sebenarnya dari tahun 94 sampai sekarang itu sudah tumbuh berkembang menjadi sebuah kawasan yang sebenarnya sudah tertata. Di sana ada kawasan-kawasan yang cukup besar ya, kalau Anda pernah lihat ada namanya Suwarna Sutra, ada Telaga Bestari, ada Lafon, di sana juga ada kawasan industri hampir 1.000 hektar, di sana juga ada logistik center. Jadi di sana tidak bisa direpresentasikan terhadap video yang tadi dipresentasikan lah, kira-kira gitu. Kalau Anda langsung ke sana, ke titik kilometer 31 Gerbang Cikupa, di sana sudah sangat berkembang ya. Memang dari tahun 94 sampai sekarang harga tanah pun mulai bergerak gitu ya. Memang di beberapa lokasi yang agak ke belakang, rumah-rumah subsidi, ya rumah tipe kecil yang tadi dipresentasikan memang masih ada. Tapi prinsipnya kalau di Balaraja itu titiknya persisnya adalah di kilometer 31 sampai 35, itu sekarang sudah berkembang menjadi sebuah kawasan-kawasan properti, logistik maupun beberapa industri di sana. Gitu Mbak Sabina. Iya, saya ingin ke Bu Marin. Bu Marin, bagaimana Anda melihat perkembangan properti di kawasan Balaraja dan Cikarang, Bu? Apakah dengan pertumbuhan, maksud kami apakah dengan adanya proyek MRT ini bisa menaikkan nilai properti di sana, Bu? Bagaimana pandangan Ibu? Iya, jadi mungkin sedikit mirip ya yang ditanggapi oleh Pak Sulaiman barusan ya. Jadi kalau kita lihat daerah Balaraja sendiri ini daerah yang bisa diakses langsung ya dari tol Jakarta Merak gitu ya. Nah, sekalipun selama ini memang belum masuk khusus Balaraja ini memang belum masuk radar pencarian rumah di banyak untuk banyak orang ya dibandingin mungkin daerah-daerah sekitarnya misalnya Cikupa, Bitung, apalagi Karawaci gitu yang memang sudah berkembang terlebih dahulu. Kita juga lihat beberapa kilometer ke arah selatan gitu ada daerah yang namanya daerah Tiga Raksa yang dilewati oleh kereta jalur Tanah Abang gitu. Jadi selain perumahan selama ini memang tadi ya daerah Balaraja itu juga menjadi pilihan untuk usaha tadi ya mungkin Pak Eman udah bilang jadi ada usaha logistik, usaha yang lainnya, ada usaha manufaktur, ada juga usaha perdagangan. Nah, kita juga tahu ada rencana tol Serpong Balaraja gitu yang menjadi bagian dari tol Jor 2 gitu. Nah, berdasarkan pengamatan rumah.com, dampak kehadiran tol terhadap pasar itu terhadap pasar properti itu lebih signifikan ketimbang transportasi lainnya. Misalnya contoh ya, keberadaan pintu tol Pamulang yang merupakan bagian dari tol Cinere Serpong. Nah, ini dengan adanya tol Pamulang ini membuat kawasan yang tadinya dipandang sebagai kawasan hunian terjangkau itu berubah menjadi kawasan hunian kelas menengah atas. Nah, saat ini kalau memang mencari perumahan di daerah dekat-dekat dengan tol Pamulang ini, kita akan menemukan untuk properti di bawah 750 juta itu sudah sangat sulit di kawasan ini kalau mau cari properti di bawah harga tersebut. Tapi kalau misalnya harga di atas 750 juta itu lebih mudah didapatkan di daerah di sini, maksudnya lebih banyak pilihannya ya di daerah tol Pamulang dan sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Marin? Bu Marin mengatakan bahwa dengan adanya public transportation lain ini tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan properti jika dibandingkan dengan pembangunan jalan tol. Sebenarnya apa Pak yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Padahal kalau kita lihat dari kemudahan, justru yang punya mobil ataupun tidak punya mobil bisa mengakses transportasi umum. Sedangkan kalau tol kan hanya yang pemilik mobil saja yang bisa mengakses jalan tersebut. Jadi kalangan manapun, kalangan apapun sebenarnya bisa tinggal di dekat public transportation tersebut. Tetapi ternyata kalau dilihat dari data justru lebih berpengaruh signifikan tol. Bapak melihatnya fenomena seperti apa ini, Pak? Ya, public transport dengan infrastruktur jalan tol kan mempunyai karakter yang berbeda. Ya, dari istilahnya aja kan kalau infrastruktur itu kan kalau jalan tol itu adalah prasarana. Artinya
di sana terdapat fleksibilitas penggunaan prasarana itu oleh masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang mobilitasnya jauh lebih tinggi, yang dia mau bergerak ke titik katakanlah ke Kebon Jeruk, mau ke mana, mau ke Bogor, mau ke Serang, dari titik itu ya tentu jalan tol menjadi pilihan yang lebih utama bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan maupun public transport seperti bis dan lain-lain. Nah, untuk kereta api tentu ini adalah pilihan bagi masyarakat yang tujuannya itu sudah tertentu ke satu titik, tuh misalnya ke Jakarta atau ke katakanlah ke Tangerang, atau karena di sana tidak terdapat fleksibilitas yang sebaik dari menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi apabila dua alternatif ini digabungkan, tentu saja ini menjadi hal yang sangat baik ya bagi para penumpang katakanlah yang bekerja di Jakarta tapi menggunakan tujuan tertentu khusus ke Jakarta, walaupun katakanlah penumpang ini berpenghasilan lebih tinggi, katakanlah bukan masyarakat umum dengan penghasilan terbatas, kan juga bisa menggunakan public transport ini lebih efisien, Ya, lebih baik. nyaman, dan tentu saja lebih baik ya dibandingin harus menyetir sendiri ke Jakarta gitu. Ya, baik Pak.